I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Hukum pidana adalah sebuah aturan atau hukum yang dapat mengatur pelanggaran dan kejahatan terhadap kepentingan umum, dan kepada pelakunya dapat diancam hukuman berupa penderitaan atau siksaan. Adapun perbedaan hukum pidana dan hukum perdata ialah yang pertama yaitu perdata, yaitu mencapai kebenaran formil atau kebenaran yang bersifat administratif, dan hasil sidangnya yaitu penetapan. Nah, sedangkan pidana tujuannya mencari material atau kebenaran sebenar-benarnya, dan hasil keputusannya ialah keputusan. Nah, ada pun tujuan pidana restrain. Yang pertama itu reformasi atau memperbaiki atau rehabilitas pelaku kejahatan. Yang kedua itu restrain atau mengasingkan, menjauhkan pelaku dari masyarakat. Nah, ada pun yang ketiga yaitu restruktor atau membalas. Yang keempat teori deterrence. Terdapat 2 tujuan, ya, untuk memberikan jerah kepada pelaku dan untuk menakuti agar tidak melakukan kejahatan. Nah, ada 3 teori yang membenarkan pidana. Yang pertama itu teori absolut dan mutlak. Di sini ilmu segala bentuk perbuatan pasti akan ada balasannya. Nah, yang kedua teori relatif atau teori tujuan. Teori ini mengadopsi tujuan hukum ialah kemanfaatan dalam masyarakat. Nah, yang ketiga teori gabungan. Di sini gabungan antara absolut yang menyatakan bahwa sanksi itu memberi balasan. Nah, selanjutnya itu delik. Delik adalah perbuatan atau tindakan yang dapat dikenakan sanksi pidana. Delik oleh para sarjana hukum bahwa delik ini bisa dalam perbuatan aktif atau positif maupun pasif atau sengaja. Delik yaitu perbuatan tindak pidana, perbuatan dikenakan sanksi pidana, perbuatan yang melanggar undang-undang yang dilakukan dengan sengaja oleh yang dapat dipertanggungjawabkan. Nah, menurut para sarjana Simon, perbuatan yang diancam oleh pidana bersifat dengan melawan hukum berhubungan dengan kesalahan. Perbuatan itu harus mampu bertanggung jawab. Nah, ada 8 macam-macam delik di sini. Yang pertama itu delik formil, yaitu dinyatakan sebagai sekalipun tidak selesai. Yang kedua delik material, selesai karena ada akibat yang ditimbulkan. Ketiga delik sengaja atas dasar niat. Yang keempat delik lalai, tidak niat untuk atau tidak hati-hati. Delik absolut yaitu delik biasa atau delik umum atau delik khusus. Nah, delik khusus di sini yang dapat dilakukan oleh orang-orang tertentu. Nah, selanjutnya itu kesalahan. Nah, kesalahan di sini adalah sebagai salah satu dasar seorang untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Kesalahan dari arti luas. Kemudian yang pertama itu kesengajaan atau lalai. Yang kedua dapat dipertanggungjawabkan. Yang ketiga tidak ada alasan pemaaf. Kesengajaan itu berarti ada kehendak disadari oleh tujuan kejahatan tertentu. Secara umum, para pakar Simon ada 3 bentuk kesengajaan itu. Yang pertama, kesengajaan sebagai maksud harus dibedakan motif dengan maksud. Contoh motif latar belakang atau dendam atau membunuh. Kedua, kesengajaan dengan kesalahan tentang kepastian berlaku bisa memastikan pelaku yang ada akibat lain. Contoh, si A datang ke rumah si B untuk menembak kepada si C. Datang dan berada di depan si C dengan dia tidak sadar dia kena si C, dan ketika si pelaku dengan sadar dan perbuatan dilakukan dengan maksud. Yang ketiga, kesengajaan dengan kesadaran. Mungkin sekali terjadi kesadaran pelaku bahwa seorang tersebut melakukan kesalahan dengan sadar untuk melakukan tertentu selain ia tidak melakukan. Contoh, ada yang membunuh saya atau di kampus sekitar saya dan saya ulta pada satu diri dan dia lakukan kepada saya dengan cara membunuh saya dan memberi racun pada kue yang dia makan. Pada kue itu saya meninggal, yaitu tufa atau kelainan itu terletak pada kesengajaan dan kebetulan. Membagi bentuk ada indikator kelainan ada 2. Yang pertama, kurang melihat ke depan yang perlu yang berisik pada dampak yang dilakukan. Yang kedua, kurang hati-hati yang perlu pada perbuatan si pelaku, pencerobohan yang tidak berhati atau bodoh amat. Nah, menurut Voss, manusia mengkelompokkan tipisasi perbuatan yang dilakukan. Sifat-sifatnya atau ciri kelalaiannya. Yang pertama, tidak dapat mengontrol emosi atau emosional. Yang kedua, tergesa-gesa dia bercerita cepat datang sedangkan dia lambat atau tidak tepat waktu. Yang ketiga, tidak cakap atau kurang cakap. Nah,